dijelaskan tahun ini masih keempatnya. Nah, berarti setelah itu ada renovasi yang apa ya Pak, sangat terkini nggak buat masjid ini? Jadi kalau masjid ini memang masjid yang keempat, dan setelah masjid ini dibangun ada beberapa bangunan tambahan, yaitu satu bangunan yang ada di Serambi depan ini dibangun kira-kira 1983. Kemudian setelah itu ada bangunan tambahan belakang. Bangunan belakang ini kita bangun sekitar tahun 2002-2003 lah itu. Kemudian sebelum bangunan depan, bangunan ini. Bangunan ini sekitar tahun 2000-an kita bangun. Kemudian bangunan di belakang, kemudian menara yang, kalau menara besi itu kita bangun pada tahun 1982, yang menara besi. Itu menara sirena itu. Jadi dulu itu sebelum ada menara besi ini di masjid Pakauman itu ada yang namanya bom udara. Itu untuk tanda buka puasa, sahur, itu menggunakan tanda bom udara. Itu karena dianggap berbahaya, karena bom udara itu kan dia meledaknya itu tidak mesti, pokoknya dia naik kemana naik dia meledak ya, kalau naik, kalau nanti menyamping malah kena bangunan. Karena dianggap itu berbahaya, maka bom udara itu tidak lagi digunakan. Penggunanya menggunakan menara besi. Menara besi ini dibangun pada zamannya wali kotanya Pak Imam Suparto. Itu sekitar tahun 1982-an. Nah, sejak menara besi itu ya sudah tidak ada lagi bom udara. Kemudian menara yang ini itu kita bangun 2006. Menara apa? Menara yang yang berada di samping masjid itu kita bangun tahun 2006, dan menara ini termasuk bantuan dari pemerintah. Kalau yang lain kita swadaya, kelola. Kalau yang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kita hanya menerima bangunan itu. Memang selama ini Masjid Agus Semarang tidak pernah mendapatkan bantuan. Selain menara ini itu tidak benar gitu. Ya, menara ini pun kita hanya menerima bantuan, ada bantuan pembangunan menara ya kita menerima aja, walaupun kalau kita lihat sebenarnya menara ini juga kurang bisa mengangkat penampilan Masjid Agung Semarang. Sebenarnya ya menaranya lebih bagus lagi supaya kelihatan megah gitu. Seperti itulah. Kemudian Masjid Agus Semarang lebih banyak membangun tidak kebangunannya tapi pengembangan masjid. Kalau kita lihat Masjid Agus Semarang itu sebenarnya masjid yang tidak begitu luas. Nah, karena tidak mungkin masjid ini pembangunan terus, ya akhirnya kita berpikir untuk memperluasnya dengan cara membeli tanah-tanah sekitarnya. Itu kita membeli tanah itu tahun 2010 kita membeli, kemudian tahun 2014 kita membeli, kemudian tahun 2016 juga kita membeli. Itu akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan lokasi itu sekitar 1.500 meter persegi. Nah, itu kalau diuangkan yang sudah kita beli itu lebih dari 10 miliar. Dan itu murni diperoleh dari swadaya masyarakat, jamaah, dan masjid. Masjid memang punya sumber dana pom bensin. Pom bensin inilah yang bisa menyokong pembelian dan juga pembangunan yang ada di masjid. Jadi kalau kita bicara sejak tahun, jadi begini, pengurus masjid itu kalau kita bilang awal masuk itu ya memang masjid sudah beratus-ratus tahun yang lalu itu sudah ada, tapi pada waktu itu masjid itu di bawah langsung oleh pemerintah. Dulu waktu kabupaten di bawah bupati, kemudian ketika kemerdekaan ya juga di bawah wali kota dan sebagainya. Jadi waktu itu tidak ada masyarakat yang terlibat dalam masjid. Itu terjadi sampai dengan tahun
2001 itu akhirnya kita mengadakan ya istilahnya aksi-aksi untuk bisa hanya dibentuklah kepengurusan masjid yang dipegang oleh masyarakat itu pada tahun 2001. Sehingga sejak tahun 2001 itulah kita mengadakan pembangunan yang menggunakan dana swadaya masyarakat tadi itu, termasuk pembelian SPBU. SPBU ini kita beli pada tahun 2004 itu juga menggunakan dana swadaya masyarakat dan dana hutang itu, termasuk pembelian tanah yang ini. Sekarang ini pembangunan kita lebih kita arahkan ke pembangunan yang ada di lokasi yang tadi saya katakan sekitar 1.500 persegi. Ini kita merencanakan membuat bangunan 8 lantai dan sekarang ini baru bisa 3 lantai. Ya, kita masih berusaha bangunan 8 lantai nanti kalau itu memang jadi itu penggunaannya itu 1, 2, 3 itu untuk parkir, 4, 5, 6 itu akan kita gunakan untuk guest house. Guest house itu ya bisa jadi penginapan atau apa, mungkin nanti akan jangka depannya itu ya orang kalau mau ke masjid bisa berwisata religi itu bisa menggunakan guest house yang kita bangun. Kemudian 7 dan 8 itu akan kita gunakan untuk Islamic Center, kegiatan Islam dan juga mungkin hall. Itu yang kita rencanakan, walaupun sampai saat ini baru masih dalam tahap 3 lantai dulu. Ini memang bangunan-bangunan yang kita arahkan ke sana, tidak lagi ke bangunan-bangunan yang induk ini, karena saya kira sudah cukup. Justru kita akan bangun di tempat lain untuk fasilitas, terutama itu parkir, karena memang parkir di masjid ini saat ini sangat terbatas, apalagi parkir mobil juga sulit sekali. Akhirnya kita bangun ini supaya nanti masjid orang parkir bisa menggunakan yang kita punya itu.